104.9 Mitra FM All Day All Hits Mitra Lovers, seperti yang sudah kita janjikan tadi ya, di jam 4:30 ini kita ada segmen spesial ya, Beranda Islami, yang mana di studio juga sudah hadir narasumber kita Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah dari UIN Saidsu Purwokerto ya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mas Andi. Oke, Pak Ustadz, tema kita untuk sore hari ini adalah Nabi yang manusiawi ya. Iya. Ini dari judulnya apa nih gitu kan, saya juga dari kemarin penasaran. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, bisa dijelasin dulu apa ini maksudnya gitu Pak? Iya, bismillahirrahmanirrahim, mitra sekalian, Mas Andi. Jadi ini kan memasuki bulan Rabiul Awal nih. Kalau zaman kita kecil dulu namanya Muludan. Muludan. Iya, bulan Mulud. Yaitu terkait dengan kelahiran Nabi. Besok tepatnya itu hari Ahad. Itu masuk tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi sekarang tanggal berapa itu? Ini sekarang kan Kamis ya. Jumat, Sabtu. Berarti ya 9 ya. 9 Rabiul Awal ini. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengajak mitra sekalian untuk merefresh. Selama ini kita Muludan ya, kalau pas Rabiul Awal masuk ini kan banyak kegiatan, banyak tradisi seputar bagaimana memperingati kelahiran Nabi ini. Nah, rasa-rasanya memang umumnya ya paling misalnya ya memperbanyak majelis-majelis sholawat. Sekarang tuh banyak Mas Sandi, komunitas-komunitas terkait dengan acara-acara Banyumas bersolawat misalnya kayak gitu. Itu nggak nyangka-nyangka acaranya bisa sebesar itu. Itu luar biasa itu. Walaupun acaranya di pedesaan atau di pelosok, mereka itu bisa segitu banyak ya Pak? Iya, itu sudah lintas kecamatan, bahkan lintas kabupaten. Dengan tokoh tertentu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya di tengah berbagai perayaan Maulid Nabi, kemudian apa istilahnya ya, berbagai acara seputar dengan datangnya bulan Maulid ini, tentu ada pertanyaan besar buat kita. Sesungguhnya bagaimana sikap yang terbaik, cara yang terbaik dalam memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Yang jelas saya tidak ingin terjebak pada perdebatan Maulid Nabi itu boleh atau tidak. Itu nggak akan selesai-selesai. Logikanya begini. Kalau memperingati ulang tahun kita saja boleh, apalagi ulang tahunnya Kanjeng Nabi. Kira-kira begitu. Jadi itu bukan hal yang dilarang menurut saya. Itu lebih kepada bagaimana ekspresi kecintaan Nabi itu diwujudkan. Nah, salah satunya adalah dengan peringatan-peringatan tertentu. Nah, kali ini saya ingin mengajak mitra sekalian untuk melihat bagaimana sesungguhnya sosok Nabi kita Muhammad SAW itu di mata orang Islam. Jadi kadang-kadang kita itu melihat Nabi kita itu kayaknya kok bukan seperti manusia gitu. Jadi kayak mereka dianggap sosok yang luar biasa, bahkan mungkin disebut dengan super gitu ya, manusia yang super gitu ya. Jadi sifatnya, kualitasnya itu kayaknya kok bukan manusia, kira-kira begitu. Karena beliau penerima wahyu, nabi, rasul, dan seterusnya. Memang betul ada keistimewaan yang kita sendiri memang menyadari bahwa bahkan Allah, para malaikat itu sampai mengucapkan sholawat ya, kepada Nabi. Ini kan berarti kan istimewa kedudukannya. Bahkan Nabi kita Muhammad itu disebut sebagai salah satu, kan syahadat itu ada dua tuh. Kalau kita orang masuk Islam tuh, kan tandanya dua. Pertama, mengakui Allah sebagai Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan yang kedua, syahadatnya baru lengkap kalau kemudian dilengkapi dengan yang kedua. Jadi yang pertama namanya syahadat tauhid, mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tapi itu tidak sempurna syahadatnya dan tidak sah
kecuali digandeng dengan yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini dua sisi mata uang dalam syahadat. Jadi tidak salah kalau kita menggambarkan Nabi itu memang sosok yang luar biasa, istimewa kedudukannya. Jadi seperti itu. Jadi seolah-olah Nabi itu kayak sosok yang hebat banget, superhuman atau Superman bahasa sekarang itu. Itu bahkan ada lagunya Lelaki Sempurna. Iya. Jadi kayaknya kok susah ditiru ya. Itu manusia yang sangat terpilih ya. Pemimpin para nabi gitu ya. Ucapan tindakannya bisa dikatakan terhindar dari dosa atau disebut dengan maksum. Ya tentu tidak salah ya, kita sebagai muslim, sebagai umat yang mengakui beliau sebagai nabi kita itu ya tentu saja itu perasaan yang wajar kalau kemudian kita merasa seperti itu. Ya tentu kita juga selalu mendoakan beliau dengan mengucapkan sholawat. Ya minimal di hati lah, sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama nabi ya kita nggak boleh diam saja, tapi minimal di dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang menurut saya menjadi penting, terutama bagi Gen Z ya, bagi generasi muda. Apakah kita tidak boleh memaknai Nabi itu sebagai manusia yang bisa kita tiru? Boleh dan harus, karena kita disuruh niru. Kalau disuruh niru berarti bisa ditiru. Anggap saja kita mengidolakan beliau. Iya, misal, gitu ya. Betapapun hebatnya bukan berarti tidak bisa ditiru. Bisa, cuma ya mungkin bisanya tuh berapa persen itu soal lain. Yang penting kita menganggap bahwa Nabi itu memang bisa ditiru. Kata-katanya, perilakunya, gitu ya. Tidak ada yang remang-remang. Jadi itu semua tercatat dalam sejarah. Nah, oleh karena itu, salah satunya selain kita baca-baca sejarah, ya Mas Andi, kita juga bisa memanfaatkan supaya lebih mantap nih, terutama mereka-mereka yang barangkali belum sepenuhnya meyakini agama Islam itu. Mungkin salah satu metode lainnya, kalau yang menceritakan orang Islam itu wajar ya, tentang Nabi itu seperti apa. Tapi aneh juga Mas, jadi ternyata ada juga sejarawan intelektual non-Muslim yang juga mengakui kehebatan Nabi kita Muhammad SAW itu. Nah, salah satunya misalnya, mungkin kita pernah dengar, ada tokoh namanya Michael Hart. Ya. Jadi Michael Hart itu pernah menulis buku judulnya 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Itu non-Muslim padahal beliau ya Pak ya? Non-Muslim, ya, sejarawan dia itu. Sarjana non-Muslim lah. Nah, itu ternyata Michael Hart itu menempatkan Nabi kita Muhammad SAW itu di urutan pertama. Ya, wajar lah. Enggak bisa terbantahkan itu. Ya. Nah, salah satu argumen atau alasan yang dikemukakan oleh si Michael Hart ini adalah Nabi itu lahir ya, kemudian tumbuh sebagai yatim piatu sejak kecil dan miskin Nabi kita itu. Tapi dalam sejarahnya Nabi kita Muhammad SAW itu berhasil meninggalkan kekuasaan politik. Jadi dulu itu negara-negara Islam itu sangat luas, lintas benua. Ya. Kemudian juga mewariskan peradaban, bahkan bisa mengubah padang pasir yang sekarang kita sebut Arab Saudi itu, terutama Mekah dan Madinah. Ya. Bagi yang pernah umroh atau haji pasti tahu bagaimana tandusnya padang pasir itu. Dengan tradisi sosialnya yang dulu zaman Nabi itu rusak ya. Itu sekarang menjadi pusat dan sumber pencerahan dunia. Ya. Bahkan sekarang masih bisa kita saksikan umat Islam setiap bulan kalau umroh ya, atau apalagi nanti pas musim haji itu datang ke tempatnya Nabi sana itu. Nah, artinya kata Michael Hart itu tidak ada pemimpin revolusi peradaban. Jadi Nabi kita itu sudah memimpin revolusi peradaban dari jahiliyah menuju cahaya, kira-kira begitu. Jadi nggak ada pemimpin yang tadi mengubah sejarah kemudian dicintai oleh pengikutnya, belum ada Mas. Jenderal, presiden apalagi. Sekarang malah lagi pada mencaci presidennya. Nabi itu luar biasa. Meski ada yang mencaci pasti ada, tapi secara objektif pengikut Nabi ini luar biasa.
ya ajarannya terpelihara secara militan. Kalau ada yang menghina Nabi, itu bisa ditembak itu. Kalau yang militan itu ya. Iya kan? Di luar negeri itu ada yang bikin kartun, wah itu difatwakan, wah dia itu halal darahnya. Itu perlawanan sebenarnya, sebagai sebuah perlawanan untuk menjaga kesucian Nabi itu. Sampai nggak boleh dibikin kartun. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu, saudara sekalian, itu adalah sosok yang sangat jelas dalam sejarah itu. Tidak ada kehidupannya yang remang-remang, ya, sebagaimana tokoh lain, ya. Kemudian kenapa banyak orang tertarik kepada Nabi kita Muhammad SAW itu? Karena ajarannya dan pribadinya, sosoknya, tutur katanya yang sangat bisa kita terima dengan akal. Sulitlah kita tolak dengan akal sehat. Asal hati kita masih bersih, jujur, ya insya Allah mengakui apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW itu. Nah, kalaupun misalnya, kan ini ada kritik nih, Quran itu karangan Nabi loh, nah, kira-kira begitu. Kalaupun itu betul, meskipun itu salah, tapi kalaupun itu betul, kalaupun itu misalnya karangan Nabi misalnya, toh kandungannya luar biasa kan. Ya, tapi kita sebagai Muslim meyakini Quran itu bukan, itu langsung dari Allah. Tetapi Quran itu kan, kalau itu dikatakan karangan Nabi lah misalnya, itu kan sampai sekarang terus dikaji, digali, gitu ya, dari zaman ke zaman. Nggak ada kitab, buku selain Quran yang sampai sekarang itu menarik hati dan pikiran orang untuk yang mempelajari isinya. Terus menggali gitu. Menggali, mengenal Sang Pencipta. Nggak ada buku-buku selain Quran itu yang sampai seperti itu. Bahkan pengikutnya atau kita lah sebagai Muslim itu insya Allah menjaga buku yang namanya Quran ini dengan sangat militan. Nggak ada sampai ada penodaan. Dijaga itu. Di Indonesia ini ada, kalau misalnya ada Quran terbit nih, itu harus masuk namanya nanti lembaga pentasih Al-Quran di Kementerian Agama itu. Anda kan ketahuan ini ada salah cetak atau tidak. Sedetail itu ya Pak? Detail, karena memang dihafal, ya dijaga betul. Itu Qur'annya ya. Belum nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu disebut berapa kali? Di azan saja sudah berapa kali kalau sehari itu? Ya minimal 10 kali kalau azannya saja kan. Ditambah qomat 5 kali, ya berarti 15 kali minimal. Apalagi di era atau di bulan Maulid Nabi ini. Wah, luar biasa Nabi kita Muhammad SAW itu namanya dipanggil-panggil, disebut, berkumandang di udara, didoakan. Ya, baik tadi misalnya di bacaan sholat termasuk juga disebut kan. Kemudian azan, ya. Jadi ini setiap detik, setiap menit itu nama Nabi Muhammad itu mengudara, ya. Jadi kalau ada sampai yang menghinanya, wah itu akan turun tuh para pembelanya. Pembela yang betul-betul pembela, ya. Meskipun yang membela itu kadang-kadang mungkin Islamnya juga nggak karu-karuan. Tapi kalau disebut nabinya dihina, wah itu mereka bisa marah, ya. Nah itu artinya ya baik Qur'annya ya yang memang diwahyukan kepada beliau, kemudian sosok dia itu luar biasa menjadi sumber inspirasi. Sampai sekarang penelitian tentang Nabi itu masih ada. Bagaimana sejarahnya dan seterusnya. Ya ini luar biasa, ya. Nah, nggak ada itu popularitas pemimpin-pemimpin atau tokoh dunia yang seperti Nabi kita Muhammad SAW itu. Jadi dia itu, Nabi kita itu seperti model, Mas. Role model ya? Role model yang itu ideal bagi siapapun. Dan itu sepanjang zaman ya Pak? Sepanjang zaman. Nggak musiman gitu ya? Iya. Jadi sampai kapanpun, sampai dunia ini selesai, itu Nabi akan selalu menjadi panutan. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana sejarah Nabi itu secara objektif. Jadi Nabi itu adalah anak yatim piatu, tadi sudah kita sampaikan, lahirnya di padang pasir, tapi kemudian tumbuh menjadi pemimpin dunia. Ya. Dia teladan ya bagi para pemimpin, para jenderal, para raja gitu ya. Bagaimana? Ini contoh akhlaknya nih secara umum nih. Yeah. Nabi itu menaklukkan hati kawan dengan cinta kasih, kelembutan budi. Nah, kita sering kan baca-baca tuh Nabi itu pernah misalnya ada orang ibu-ibu kalau tidak salah itu sering meludahi Nabi kalau Nabi itu lewat.
Itu waktu Nabi itu dakwahnya masih dapat tantangan yang luar biasa. Meludah gitu. Nah, suatu saat si perempuan itu tidak meludahi Nabi, nggak ada orangnya. Kok tumben ini nggak meludahi misalnya gitu. Ya, jadi kemudian ternyata ada berita si ibu-ibu ini sakit. Nah, itu Nabi itu menjadi orang yang pertama jenguk ya Pak? Menjenguknya. Wih, luar biasa banget. Itu menaklukkan lawan dengan kawan dan lawan lah ya. Menaklukkan kawan, lawan gitu ya. Dengan cinta kasih dan kelembutan budi. Ya. Kalau lawannya dalam pengertian memang perang ya, bukan kalau lawan tadi kan itu sekedar orang yang benci kan ya, itu bukan lawan. Tapi itu ya orang yang belum dapat petunjuk. Tapi kalau yang lawan betulan, yang benar ngajak perang. Ya, dihadepin ya Pak? Dihadepin. Nabi itu juga punya strategi perang yang luar biasa. Wah, itu sangat piawai Nabi itu. Contohnya adalah penaklukan kota Mekah. Jadi ketika Nabi sudah di Madinah kan sudah sukses tuh. Nah, beliau menaklukkan kota Mekah dan sukses. Itu adalah kejayaan, kesuksesan Nabi itu. Tapi ketika dia menang, semua penghuni kota Mekah yang tadinya memusuhi itu dimaafkan. Sebaik itu ya Pak? Iya, itulah akhlak Nabi itu. Jadi ketika menang, dia itu mengajarkan bagaimana cara etikanya bahasa gitu. Sekarang etika kan kayak dilanggar-langgar itu. Nah, jadi semua musuhnya diampuni. Ya. Kemudian dia mengajak umatnya dan pengikutnya untuk ketika menang itu jangan sok gitu ya. Tapi mengajak untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu di surat An-Nasr. Jadi ketika kemenangan itu datang, pertolongan Allah itu datang, kemudian menang ya Fathul Mekah itu, kemudian Nabi memberikan maaf, akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam, tapi Nabi mengajak mereka untuk fasabbih, maka bertasbihlah wastaghfir dan mintalah ampun kepadanya. Jadi ini nggak ada itu sosok Nabi pemimpin yang seperti ini. Ya. Kalau sekarang menang kan, misalnya menang pemilu, itu itu kayak menjadi sesuatu yang itu menjadi kesempatan untuk sewenang-wenang dan seterusnya. Nah, Nabi itu juga seorang filsuf, Mas, pemikir yang tidak tertandingi. Ya. Jadi kalimat-kalimat bijak yang disampaikan Nabi itu melalui hadis-hadis itu luar biasa. Itu adalah warisan dari Nabi, yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Tapi Nabi juga seorang spiritualis, Mas. Kalau bahasa Islamnya itu sufi. Sufi itu, atau mistikus kalau bahasa umumnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, kemudian membersihkan dirinya dan mendekati Allah. Beribadah sepanjang malam. Tapi kalau siang itu seperti panglima perang. Tapi kalau malam seperti rahib. Sholatnya, ibadahnya, dan seterusnya. Tapi dia juga ketika itu bergaul dengan masyarakat, tidak asik dengan dunianya sendiri, ibadah hanya fokus ke Allah. Kepada Allah itu nggak mau gaul. Enggak. Nabi sudah dipanggil sama Allah kan, waktu menerima Isra Mi'raj, tapi Nabi kembali. Jadi kita ketika ibadah kepada Allah, doa, sholat, macam-macam, itu bukan untuk asik untuk diri kita, tapi untuk menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat. Itulah Nabi kita Muhammad SAW, manusiawi sebenarnya. Cuma selama ini yang kita kenal tuh Nabi itu sosok yang luar biasa, seolah-olah nggak tersentuh dan kita tidak mungkin menirunya. Nah, begitu. Jadi yang kita lihat tuh aspek-aspek keluar biasaannya, mukjizat Nabi saja. Misalnya Nabi itu pernah keluar air dari sela-sela jarinya, itu berdasarkan riwayat ya. Tentu itu iya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Nabi itu ketika tidur itu keringatnya itu ada sampai yang ngadangi, Mas. Karena saking berharganya ya Pak. Wangi, berkah bahasa kita sekarang itu ngalap berkah itu. Iya kan? Nah, ya tentu itu tidak dilarang ya. Tapi kan yang lebih penting dari itu adalah kita bagaimana mencontoh akhlak Nabi. Itulah realitas untuk kekinian itu menurut saya yang paling penting itu adalah mempelajari kembali sosok-sosok yang terbukti bisa kita contoh. Ini sekarang kan problem kita ini kan kita krisis keteladanan. Jadi melalui Maulid Nabi atau Rabiul Awal ini ya sudah saatnya kita kembali membuka-buka sejarah Nabi itu bagaimana
sesuatu yang dia lakukan di keseharian, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kepada anak, kepada istrinya, kepada anaknya, dan seterusnya. Sebagai kepala negara, sebagai tetangga. Wow, nanti kita akan contoh-contoh, Mas. Potong-potongan itu nanti akan kita jelaskan. Contoh yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan sekarang. Begitu, Mas, nanti kita lanjutkan. Baik, Mitra Lovers, nanti yang mau gabung atau mau nanya-nanya bisa juga di 081326151049, tapi kita ke jeda komersial break dulu ya. Dari lantai 2 Jalan Pireten 51 Purwokerto ya, kita masih di Beranda Islami sore hari ini bersama narasumber kita ya, Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG, yang mana beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Oke, tema kita untuk sore hari ini adalah Nabi yang manusiawi. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini ada yang mau masuk Boleh, apa ya Pak ya? Silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dilan di Banjar ya. Ya, Mau tanya tapi di luar tema. gak apa-apa. Pak Ustadz mau nanya gimana ya buat ngilangin rasa iri sama seseorang. Ini pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar hati kita itu tidak merasa kesepian. Soalnya aku sudah pernah mencoba bunuh diri karena merasa kesepian dalam hidup. Monggo Pak Ustadz. Waduh, silakan. ini pertanyaan tingkat dewa ini. Alhamdulillah, Mas Dilan, ya, semoga sudah dalam kondisi Baik ya. sudah ke kondisi yang ini ya, yang mode normal. Soalnya kalau udah bawa-bawa bunuh diri serem ya Pak. Iya, tapi ya sesuatu itu memang kadang-kadang sampai seperti itu. Tapi semoga saya berdoa semoga Mas Dilan tidak sampai sejauh itu. Iya. Nah, untuk iri itu apa sih intinya? Nggak suka. Kalau hanya sekedar kepingin seperti orang lain, misalnya orang lain sukses, Kok kita enggak ya? kita kepingin seperti dia. Kepingin tuh boleh, itu namanya termotivasi. Tapi yang iri itu maksudnya itu kalau sampai kita nggak suka dengan dia Nah, sukses, kita nggak suka, wah kayak gitu, itu namanya iri. Tapi kalau kepingin seperti dia dan kita tidak sampai ada rasa benci, itu nggak masalah, itu namanya termotivasi. oke. Tapi iri dalam hal kebaikan, misalnya dia sukses, kita pingin sukses. Dia misalnya bisa baca Quran, nah kita pingin bisa baca Quran. Dia rajin sedekah, kita pingin seperti dia, itu malah bagus kayak gitu tuh. Yang tidak boleh itu kita benci kalau orang lain susah, seneng ya. Kita seneng kalau orang lain susah, ya. SMS ya. Iya. Seneng melihat orang lain susah, susah melihat orang lain seneng. Itu yang dimaksud iri. Nah, terus bagaimana caranya? Ya tentu kita mencoba harus berpikir supaya tidak iri itu bagaimana. Artinya begini, kita tetap harus bersyukur atau mencari alasan bahwa kita ini juga punya anugerah. Kenapa orang iri? Karena cara pandangnya itu sempit terhadap diri. Misalnya lihat orang sukses, kayaknya kok saya nggak pernah dapat apa-apa dari Allah. Nah, kita hanya melihat, kan kita sering ngomong wang sinawang kan ya. Kalau lihat orang itu bawaannya cuma nikmatnya saja kan, kita nggak tahu susahnya dia kan. Bisa jadi malah dia ngelihat kita lebih. Iya, saling melihat. Kadang-kadang sebenarnya apa yang kita irikan itu nggak beralasan loh. Jadi cari perspektif supaya kita tidak selalu melihat seperti itu. Kalaupun kemudian ada orang sukses ya kita senang ya. Kita doakan dan kita boleh semoga aku juga bisa seperti dia, bahkan mungkin lebih. Nggak perlu ada rasa benci. Sampai kemudian kita mencari cara agar nikmatnya hilang. Nah, itu yang iri kayak gitu yang nggak boleh itu. Tapi kalau ini segera kepingin seperti orang lain boleh kok, nggak apa-apa, tanpa ada rasa benci. Ya. Jadi begitu. Cari alasan supaya kita tidak terlalu melihat orang lain hanya dilihat dari tadi nikmatnya saja. Yang mungkin dia punya usaha, punya proses yang lebih keras, ya, punya upaya, punya ikhtiar yang lebih keras. Nah, kita bisa daripada kita benci terhadap kesuksesannya, mending kita nanya gimana sih kiatnya kayak gitu. Oke. Insya Allah ya kita mencoba mencari alasan bahwa kita itu juga dapat
potensi dari Allah, kita punya anugerah, kita punya diberi ya intinya diberi kelebihan juga. Setiap orang punya kelebihan untuk bisa mencapai sesuatu yang barangkali dicapai oleh teman kita dulu. Kita mungkin kurang usaha dan seterusnya. Jadi fokuslah ke kelebihan kita dan anugerah kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan fokus ke kekurangannya. Kalaupun orang lain sukses bukan berarti dia tidak berusaha. Mungkin kita nggak ngerti kegagalannya kali. Lihatnya pas sudah sukses ya. Iya, makanya itu ya. Caranya kemudian selalu sebut anugerah-anugerah Allah yang sudah ada dalam diri kita, yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu insya Allah kita akan tetap bisa bersyukur. Enggak, kalau orang bersyukur itu nggak akan iri lah, kira-kira begitu. Kemudian hati yang kesepian. Iya, ini sudah mencoba loh Pak. Bahkan, kesepian ini belum begitu jelas ya. Kesepian itu kenapa? Karena apa? Mungkin dia ngerasa hidupnya nggak berguna barangkali. Kayaknya ada hubungannya dengan pertanyaan pertama ini. Lihat orang sukses terus, itu dia dipenuhi rasa negatif terhadap orang lain ya, yang sukses atau benci dan sebagainya. Sehingga dia kemudian mungkin dijauhi teman barangkali. Nah, kesepian ini maknanya belum jelas. Apakah Anda nggak punya teman? Atau dalam hidup ini Anda gagal terus ngerasanya, ya kan? Nggak ada teman yang mendekat, atau bagaimana? Kalau kesepian dalam pengertian lansia, kan kayaknya ini masih muda nih Mas Dilan ya. Yeah. Kalau lansia kan, anaknya udah pada gede-gede, pada pergi semua, itu berarti dia loneless ya, kesepian di rumah. Jadi yang Anda maksud itu, apakah Anda nggak punya orang tua di rumah? Oh, ternyata ini langsung diklarifikasi, Pak. Oh, gimana? Kesepiannya karena nggak ada teman yang tulus. Oh, begitu. Ya. Ya cari terus lah, insya Allah. Ya memang apa sih kriteria tulus itu? Mungkin tetap dekat ketika kita susah kan? Jangan teman itu mendekat kalau kita pas seneng saja. Ya itu berarti nggak tulus ya. Barangkali belum ketemu, coba gitu ya. Toh teman sekarang itu kan tidak mesti teman dekat ya, bisa teman virtual juga kan, komunitas barangkali kan ya. Atau mungkin Anda apakah punya semacam guru, bukan guru ya, bolehlah pembimbing barangkali. Cari yang bisa diajak cerita, curhat barangkali. Ya, jangan diatasi sendiri problemnya. Ya. Jadi kalau saya pribadi sih, insya Allah adalah. Cuma mungkin belum ketemu. Ya, kalau memang teman-teman kita kurang tulus ya sudah ya, tapi kan bukan berarti kita menjauh kan, tetap say hello, tetap ngobrol, cuman kita hati-hati aja. Temen tuh kadang-kadang gini ya, selain yang tadi diceritain, dia tuh datang ke kita kalau mau ngutang. Pas lagi butuh ya Pak. Kalau nggak ngutang itu dia WA aja nggak. Sekali WA, apa kabar? Ada nggak? Barangkali itu ya. Ya, kalau saya sih, ya kalau memang kita lagi nggak bisa ngutangin ya terus terang saja. Maaf ya, nggak bisa. Jadi tegas gitu. Jangan karena kita nggak enak, akhirnya malah jadi ketipu kita. Iya. Itu mungkin nanti ketulusan itu betul-betul itu. Karena pertemanan itu sebenarnya kan yang penting satu, saling mengenal, saling memahami, dan saling membantu memang. Membantu itu ya kadang-kadang kita ngutangi, kadang diutangi. Tapi kalau yang dibantu nggak tahu diri ya, ya maaf gitu. Ya semoga Allah yang akan membantu kita. Semoga Allah yang akan membantu kita. Ya kalau Anda percaya ya silakan diutangi. Kalau belum percaya karena ini modus, apalagi nggak tulus, ya sudah jujur saja. Enggak lah, mohon maaf. Gitu aja. Ya secara umum saya juga lagi butuh. Masa nggak ada orang butuh? Semuanya kan butuh kan? Kan nggak jelas. Aku lagi butuh juga. Oke, mungkin kita balik ke tema untuk sore hari ini ya Pak ya, tentang Nabi yang manusiawi. Kalau tadi Pak Ustadz di awal juga sempat bilang, kalau saat ini kita sepertinya lagi di kondisi krisis keteladanan. Ya, itulah makanya menurut saya memang di era sekarang ini semua kita dari diri kita sendiri memang harus mencoba untuk memulai sehingga kemudian kita meninggalkan legasi. Legasi itu artinya sesuatu yang dilihat
oleh mungkin orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi jangan lelah untuk menjadi orang yang baik meskipun temennya nggak tulus. Iya. Jangan karena dicurangi kita curang, jangan. Repot kalau begitu tuh. Ya kan? Nah, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita lihat potongan-potongan bagaimana Rasulullah yang manusiawi itu bisa kita tiru ya. Contoh misalnya ya, kata sahabat Anas itu, Rasulullah itu misalnya menyuruh umat Islam atau kaum muslimin waktu itu untuk memperlakukan pembantunya dengan baik. Ya. Rasulullah itu dengan pembantunya itu luar biasa. Rasulullah kan punya pembantu, salah satunya Anas bin Malik ini. Kemudian Rasulullah itu juga mengajarkan kepada para pengikutnya untuk makan makanan yang sama dengan yang dimakan oleh ya tadi budaknya, atau kalau zaman dulu kan masih ada budaknya. Ya. Terus jangan memanggil orang dengan panggilan yang tercela. Nah itu contoh-contoh yang sederhana itu. Sekarang kan enggak, kita itu kayaknya manggil itu kayak manggil orang udah nyet. Buli-bulian gitu. Ya kalau sudah saking deket sih nggak masalah. Iya sih. Udah kampret. Udah cebong. Ya itu kalau udah dekat mungkin nggak masalah ya, tapi kalau kenal aja belum, begitu mungkin tersinggung ya. Ya makanya itu contoh sesuatu yang bisa diterapkan. Ya. Kemudian Rasulullah itu, ya jadi ini kalau kita punya pembantu sebaiknya makannya sama dengan kita, dengan majikannya itu sama gitu, ya, jangan dibeda-bedakan. Karena mereka juga manusiawi, manusia maksudnya ya, harus diperlakukan secara manusiawi. Kemudian ketika puasa misalnya, Rasulullah itu berpesan para majikan untuk meringankan pekerjaan para pembantunya. Kalau punya pembantu rewang di rumah, itu ya kalau puasa itu ya dikurangi volumenya, karena mereka juga apalagi mereka puasa kan. Ya. Kemudian Rasulullah itu misalnya pernah mengantarkan budak-budak untuk memenuhi keperluan mereka. Kemudian mengantar perempuan-perempuan yang tua, yang pikun. Rasulullah itu membantu. Kemudian Rasulullah itu pernah memperbaiki sandal anak yatim. Ya. Kalau sekarang ya membelikan sandal, masa sandal dijahit. Yeah. Zaman dulu sandal diperbaiki. Dengan anak kecil itu beliau seperti itu. Di saat yang lain, misalnya Rasulullah itu pernah menjahit pakaian kumal milik perempuan tua yang miskin. Ya intinya sosial banget lah Nabi itu, sangat sosial. Kemudian Rasulullah itu juga pernah mengumpulkan sebagian sahabatnya yang miskin di sudut masjid, dipelihara maksudnya, dikasih makan, dan seterusnya. Rasulullah itu tidak pernah makan kenyang selama 3 hari berturut-turut. Jadi Rasulullah itu ya makannya seadanya. Terus ada juga Rasulullah itu pernah ini kejadian tuh. Ada seorang perempuan hitam. Pekerjaannya itu menyapu masjid. Ya. Pada suatu hari Nabi itu atau Rasulullah itu tidak menemukan perempuan itu. Nggak ada perempuan itu. Biasanya nyapu kok nggak nyapu. Kemudian Nabi itu menanyakan, kemana perempuan ini? Kemudian para sahabat mengatakan bahwa ia sudah mati, sudah meninggal. Nah, ketika Rasulullah itu mendengar itu, kenapa nggak diberitahu? Kemudian para sahabat itu mungkin mengkomen lah, dia kan nggak penting, kira-kira begitu ya. Orang kecil. Ternyata kemudian Rasulullah tunjukkan aku kuburannya di mana, kata Rasulullah itu. Maka kemudian di dekat kuburannya itu Rasulullah kemudian melakukan sholat. Juga kemudian misalnya bagaimana Nabi itu perhatian kepada sahabatnya, kepada orang yang kadang-kadang dipandang remeh, itu beliau memuliakan ya. Misalnya ini menurut saya penting banget di era sekarang ini Mas. Jadi waktu itu Rasulullah itu ada kisah ini, ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az ya, Al-Ansori namanya. Nah waktu itu Rasulullah itu baru pulang dari Tabuk ya, dia ketemu sama Sa'ad itu. Nah saat ini tangannya melepuh. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa tanganmu ya Sa'ad itu ya?
Ternyata tangannya saat itu melepuh karena dia bekerja dengan secara kasar ya, karena dia apa istilahnya mencari nafkah dengan kalau zaman sekarang mungkin kuli panggul kali ya, atau pencari kayu bakar atau apapun namanya, tapi intinya berat lah ya, Pak. pekerja berat yang penghasilannya tidak seberapa, mungkin sehari cuma 50.000 di zaman sekarang, bayangkan itu ya. Misalnya kalau sekarang tuh. Jadi ketika Rasulullah itu melihat sahabat namanya Sa'ad itu tangannya melepuh, itu oleh Rasulullah tangan itu dicium. Mana ada pemimpin kayak gitu? Nggak ada. Tangannya dicium, kemudian Rasulullah sampai bersabda begini, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Wow. Karena saat ini sebagai kepala keluarga yang tanggung jawab, mencari nafkah yang berat, sampai tangannya melepuh. Nah, itu contoh tangan kasar itu dicium Rasulullah. Ada lagi misalnya Rasulullah itu memperlakukan tetangganya, itu juga sangat baik ya. Dia tidak pernah memperlakukan tetangganya dengan buruk ya. Ya misalnya, kalaupun ada tetangga yang mungkin menyakitinya gitu. Pernah ada tetangganya Rasulullah itu menghamparkan atau menyebar bahasa sekarang duri-duri. Kalau sekarang mungkin paku kali ya. Ada tuh kan kemarin cerita, ada tetanggaan itu sampai ke pengadilan tuh. Dia menyiramkan air kotoran ke tetangganya. Bertahun-tahun. Coba bayangkan itu. Di Surabaya kalau nggak salah, ibu-ibu itu. Sampai ke pengadilan itu. Nah, jadi kalau ada tetangga menyiram air kotor kepada Nabi itu, ketika Nabi melewati rumahnya, ya. Nah, ini ternyata tadi dalam versi ini bukan meludah tapi air kotor. Tapi tetap aja mengganggu ya, Pak. Tadi kan ceritanya, kok libur hari ini kok perempuan itu tidak menyiramkan air kotor gitu ya. Kemudian Nabi datang menjenguknya ketika dia sakit. Nah, itu luar biasa. Ya intinya, misalnya juga Rasulullah itu pernah dicurhati. Ada tetangganya yang jelek, berperilaku jelek lah kepada orang yang curhat itu. Kemudian Rasulullah berkata, pergi dan bersabarlah. Kemudian orang itu mengadu lagi kepada Nabi sampai 3 kali. Pada suatu hari misalnya ya, Rasulullah SAW itu misalnya dicurhati. Ada orang gini, ya Rasulullah, si Fulanah itu seorang perempuan. Itu ibu itu banyak melakukan sholat. Kata yang curhat tuh. Dia sholat, sedekah, puasa. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Kalau jangan sekarang berarti komen. Apa? Head speech. Tetangga zaman sekarang bukan tetangga fisik saja, Mas. Tetangga grup. Oh iya. Teman satu komunitas, grup, satu komunitas grup. Juga tetangga itu. Lewat WA kan. Kadang kan gitu kan menyakitkan kan. Update status, nyelekit kan. Kata Nabi, kalau ada orang seperti itu, ini kebetulan ibu-ibu yang diceritakan, rajin sholat, sedekah, puasa, tapi menyakiti tetangganya, kata Nabi, perempuan itu di neraka. Terus orang yang curhat itu kemudian tanya lagi, ada ibu-ibu lain, sholatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya juga sedikit, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Perempuan itu di surga. Masya Allah. Nah, ya kan? Itulah ajaran Rasulullah. Lebih menekankan bagaimana etika. Bukan untuk dirinya, seperti sholat, itu kan untuk dirinya. Sedekah ya, itu berbagi, tapi kan pahalanya kembali ke dia. Ternyata itu bisa tidak bernilai kalau menyakiti tetangga. Itulah ajaran Rasulullah. Apalagi nih, Rasulullah itu ditanya tentang hak tetangga. Kemudian beliau menjawab, kalau kita punya tetangga itu, tolonglah dia ketika minta tolong kepadamu. Ya kalau punya duit, ya kalau yang misalnya dia pinjam, ya kalau kita punya ya dipinjemin gitu. Ya meskipun kadang-kadang nggak tulus juga ya. Ya itu soal lain ya.
Ya, tapi kalau kita nggak punya ya terus terang saja. Kalau ada yang sakit dikunjungi tetangga itu. Kemudian ucapkan selamat kalau lagi seneng ya dapat kebaikan. Kalau yang ada yang meninggal ya takziah ya mendapat kemalangan. Kalau meninggal ya kita antarkan jenazahnya, kita sholati dan seterusnya. Kemudian kalau membangun, apalagi di perumahan tuh, sebaiknya minta izin ya kepada tetangganya kalau mau nembok. Tinggi, bahkan ada yang sampai nutup jalan. Nah itu. Bahkan kalau misalnya beli-beli makanan gitu, buah-buahan itu ya diberikan kepada tetangganya. Ya sedikit nggak apa-apa. Kalau sedikit belinya ya jangan sampai kelihatan, apalagi anaknya main bawa makanan sengaja gitu. makannya di luar. Jangan gitu anaknya keluar membawa makanan yang membuat tetangganya kecewa. Oke. Ya itu kayak gitulah akhlak Rasulullah. Ya begitu mas. Oke, baik. Mitra Lovers, nanti kita ke jeda komersial break dulu ya. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune aja terus di sini di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Commercial break. Kita masih di Beranda Islami sore hari ini ya bersama Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Said Purwokerto. Oke Pak Ustadz, tema kita masih Nabi yang manusiawi ya. Tapi mungkin apa sih Pak yang jadi tantangan terbesar kita untuk meneladani sosok beliau? Karena kayak kok berat ya Pak? Maksudnya makanya jangan kemudian kita membayangkan sesuatu yang besar-besar saja, tapi yang kecil-kecil tadi loh. Contoh tadi kan. Dengan teman, tetangga, teman satu komunitas itu kan rasa-rasanya kok ini harus dimulai. Oke. Ketika misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya, kita kadang-kadang memang sulit ya untuk bisa hadir semua. Tapi ada teman yang selalu hadir, tidak cukup di WA saja. Dia datang, kemudian dia mengumpulin donasi karena ada teman grup kita ini yang meninggal orang tuanya misalnya. Apalagi kalau yang meninggal dianya, wah itu kan butuh semacam inisiatif kan, sekedar untuk yang membantu meringankan, ya kan? Datangi, ya meskipun tidak bisa semua kan, minimal donasinya datang. Nah itu sederhana kan, tapi bisa kan? Kepedulian lah intinya begitu. Jadi cara meniru Nabi itu ya dari hal-hal kecil tadi. Jangan bagaimana Nabi mengubah sejarah revolusi itu terlalu besar. Tapi dari hal-hal yang kecil. Misalnya Nabi itu tidak berpikir negatif kepada temannya, tetangganya gitu. Selalu membantu ringan tangan, bukan suka memukul ya. Maksudnya suka menolong. Suka menolong. Berkunjung dan sebagainya. Ya intinya apa ya? Kita bisa sesuai dengan kapasitas kita, lingkungan kita itu bisa melakukan hal-hal yang sederhana tadi sebenarnya itu penting. Ya. Nabi itu nggak pernah dendam. Bisa nggak begitu? Berat sih, tapi bisa. Menurut saya seperti itu. Jadi orang yang pemaaf misalnya kalau ada mungkin pasangannya atau temannya atau saudaranya menyakiti, jangan dibalas misalnya begitu. Ya balas boleh, tapi kan membalasnya harus sama gitu ya. Misalnya kalau dicubit, kita nyubit boleh, cuma cubitan kita nggak boleh lebih sakit. Oke. Nah kita boleh daripada balas, gini, maafkan saja misalnya begitu, itu boleh seperti itu. Malah bagus tuh. Oke, mitra sekalian, sebagai kesimpulan barangkali Mas Sandi, jadi kalau kita ingin membela sosok Nabi, bukan hanya ketika misalnya Nabi dihina, dikata-katain, dibikin kartunya, ya kita demonstrasi penting ya, perlu nggak apa-apa, tapi tidak harus begitu caranya. Kalau di zaman sekarang, kalau ingin kita membela sosok Nabi, gimana caranya? Sederhana, kita tunjukkan sebagai pengikut Nabi yang ingin meneladani tadi. Meneladani pribadinya yang berbudi mulia tadi, berakhlak mulia, di keluarganya, dengan tetangganya, dengan temannya, dan seterusnya. Menyebar kasih sayang, optimisme, cinta ilmu,
Nah, itu juga termasuk. Kalau kita ingin meneladani Nabi ini, ya kita cinta ilmu ngaji. Nah, kemudian sederhana hidupnya. Nah, ini yang relevan nih. Kita harus hidup sederhana. Niru Nabi. Apalagi nggak hedon. pamer ya Pak. Mentang-mentang anaknya pejabat, nyewa jet misalnya. Nggak boleh gitu tuh. Kan bikin iri. Nah, iya kan. Terus tegas menyatakan kebenaran. Jadi kita punya prinsip itu tegas. Jangan mencela-mencele. Tapi tetap santun. Ya, santun, simpatik dalam pergaulan. Nah itu penting itu. Bahkan ini ada seorang namanya Mahatma Gandhi, tokoh India. Beliau Hindu loh itu. Tapi Gandhi itu pernah nulis kayak gini. Bukanlah karena tajamnya pedang dan kekuatan militer yang membuat Muhammad dan ajarannya dapat tersebar. Akan tetapi karena keluhuran akhlaknya dan kemuliaan ajarannya sehingga orang-orang di sekelilingnya menjadi tertarik bergabung. Itu kata orang non-muslim namanya Mahatma Gandhi. Dia seorang Hindu, tapi mengakui. Ya, kira-kira begitu. Semoga di bulan Rabiul Awal ini selain kita bersenandung, sholawat, gitu ya, jangan lupa untuk membumikan perilaku-perilaku Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan dari yang besar-besar, tapi mulai dari yang kecil, sederhana. Peduli dengan orang misalnya begitu. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di studio dan sudah berbagi ilmu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua, buat Mitra Lovers juga. Dan insya Allah ketemu lagi kita di Kamis depan ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti habis ini kita lanjut Mitra Mix bagian saya sampai jam 6 sore. Pokoknya stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits.